Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Megita Dwi Pamungkas dan Bu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait penerapan geometri transformasi pada konsep rotasi pada permainan Rubik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Adelia Ristawati, lalu ada Mas Habib Lutfi, lalu ada Mbak Nurfia Lestari, dan yang terakhir ada Mbak Citra Amelia. Nah, sebelum memasuki bahasan inti pembahasan, saya akan memperkenalkan terkait Rubik itu sendiri. Nah, Rubik itu adalah kubus mekanis tiga dimensi yang terdiri dari enam sisi dengan warna yang berbeda, di mana setiap sisi-sisi tersebut dapat diputar. Tujuan utama permainan Rubik adalah mengembalikan semua sisi kubus menjadi satu warna setelah diacak melalui kombinasi gerakan rotasi. Nah, pada permainan Rubik itu akan dihubungkan dengan geometri transformasi, di mana geometri transformasi itu adalah cabang dari matematika yang mempelajari perubahan posisi, bentuk, atau ukuran objek dalam ruang dua dimensi atau 2D atau tiga dimensi melalui operasi tertentu. Nah, transformasi ini akan melibatkan translasi, rotasi, refleksi, dilatasi, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan membahas terkait. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan Rubik dengan geometri transformasi. Nah, Rubik adalah contoh konkret penerapan transformasi geometri dalam ruang tiga dimensi. Pemahaman transformasi seperti rotasi, simetri, dan komposisi gerakan sangat penting untuk menyelesaikan Rubik dengan efisien. Nah, ini menunjukkan bagaimana konsep matematika abstrak dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Contohnya pada Rubik ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke penerapan dari Rubiknya, alangkah baiknya kita memahami terkait konsep dari rotasi terlebih dahulu. Rotasi dalam geometri transformasi adalah perpindahan setiap titik dari suatu objek sejauh sudut tertentu mengelilingi suatu titik tetap. Nah, titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Transformasi ini mempertahankan bentuk dan ukuran objek serta digunakan secara luas dalam matematika, fisika, dan aplikasi teknologi seperti grafik komputer dan permainan. Nah, adapun elemen-elemen dalam rotasi di antaranya yang pertama ada pusat rotasi. Pusat rotasi ini menjadi titik acuan untuk melakukan rotasi. Nah, yang kedua ada sudut rotasi. Sudut rotasi berfungsi untuk menentukan seberapa besar putaran yang dilakukan. Biasanya disajikan dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Kemudian yang terakhir di sini ada arah rotasi yang mana nilainya akan negatif ketika dirotasikan searah dengan jarum jam dan nilainya akan positif ketika dirotasikan dengan berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, nah, kita masuk rotasi pada ruang tiga dimensi yang akan diterapkan pada Rubik nantinya. Nah, rotasi di ruang tiga dimensi dilakukan terhadap sumbu rotasi antara lain X, Y, ataupun Z. Nah, rotasi di sekitar sumbu tertentu memiliki matriks rotasi yang berbeda. Nah, untuk rotasi terhadap sumbu X, nilai matriksnya adalah 1, 0, 0, 0, kosinus theta, min sinus theta, 0 sinus theta, dan kosinus theta. Kemudian yang kedua, rotasi terhadap sumbu Y. Nilai matriksnya adalah kosinus theta, 0 sinus theta, 0, 1, 0. Min sinus theta, 0, dan kosinus theta. Dan yang terakhir, rotasi terhadap sumbu Z. Nilai matriksnya adalah kosinus theta, min sinus theta, 0, sinus theta, kosinus theta, 0, 0, 0, dan 1. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terkait dari penerapan konsep rotasi pada Rubik. Nah, yang pertama kita lihat dulu terkait dari gambar yang ada di atas sebelah kiri, di mana gambar ini menunjukkan adalah sebuah Rubik. Rubik yang memiliki sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian gambar yang kedua di sebelah kanan merupakan koordinat kartesius bintang tiga dimensi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penerapannya di mana
rotasi pada sumbu X. Nah, pada Rubik, sumbu dapat didefinisikan sebagai garis imajiner yang menghubungkan sisi kiri dan kanan, atau disebut dengan horizontal. Nah, ketika sisi depan atau belakang diputar, ini merepresentasikan rotasi Rubik pada sumbu X. Nah, hal ini dibuktikan dengan gambar di sebelah kiri, di mana ini adalah sebuah Rubik, di mana ini bagian sisi depan yang nanti akan dirotasikan terhadap sumbu X sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, hal ini mendapatkan di mana awalnya posisi atas akan berubah menjadi posisi kanan. Selanjutnya, Selanjutnya terkait dari rotasi pada sumbu Y. Sumbu Y pada rubrik didefinisikan sebagai garis imajiner yang menghubungkan sisi atas dan bawah atau disebut dengan vertikal. Nah, ketika sisi kiri atau kanan diputar, ini merepresentasikan rotasi rubik pada sumbu Y. Contohnya, pada sisi kanan berarah jarum jam yang sebanyak 90 derajat akan mengubah orientasi sisi depan, belakang, atas, dan bawah. Nah, di sini dibuktikan dengan gambar di samping sebelah kiri, di mana sisi bagian kanan dari sebuah rubik nanti akan diputar. Nah, hal ini pada sisi bagian kanan ini terdapat sisi depan ketika dirotasikan terhadap sumbu Y sebesar 90 derajat dengan searah jarum jam, itu sisi depannya akan berubah menjadi sisi atas. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah sumbu Y, di mana rotasi ini sumbu Z dapat didefinisikan sebagai garis imajiner yang menghubungkan sisi depan dan belakang. Nah, memutar sisi atas atau bawah rubik mewakili rotasi pada sumbu Z. Hal ini dibuktikan dengan gambar di sebelah kiri, di mana di sini dicontohkan dari rubik pada sumbu atasnya. Nah, memutar sisi atas searah jarum jam sebanyak 90 derajat akan mengubah posisi kiri dan kanan, di mana posisi kiri ini akan berubah menjadi sisi belakang. Untuk selanjutnya terkait dari penerapannya, terkait dari perhitungannya. Untuk selanjutnya yaitu terkait contoh perhitungan rotasi pada rubik. Di sini, misalkan satu kubus kecil pada rubik akan diputar terhadap sumbu X sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan posisi awal di koordinat X0, Y0, dan Z0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita memakai definisi parameter dan juga posisi awal. Untuk posisi awal kubus kecil itu dengan titik koordinat X0, Y0, Z0, itu adalah 1, 1, 0, dan untuk sudut rotasinya itu theta sama dengan 90 derajat atau pi per 2 radian. Selanjutnya yang kedua, matriks rotasi pada sumbu X. Matriks rotasi untuk sumbu X dengan sudut theta adalah 1, 0, 0, 0, kosinus theta, min sinus theta, 0, sinus theta, dan kosinus theta. Kemudian substitusikan nilai theta pi per 2 ke dalam matriks. Sini dipakai 1, 0, 0, 0, cos pi per 2, min sin pi per 2, 0, sin pi per 2, cos pi per 2. Maka dihasilkan 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0. Kemudian, kalikan matriks rotasi RXP per 2 dengan koordinat awal. Di sini, X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 1, 0 dikalikan dengan matriks 1, 1, 0. Kemudian didapatkan untuk nilai dari X aksennya itu sama dengan 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 1. Kemudian untuk nilai dari Y aksennya sama dengan 0 dikali 1 tambah 0 dikalikan 1 tambah min 1 kali 0 hasilnya 0. Kemudian untuk nilai dari Z aksennya itu sama dengan 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 hasilnya adalah 1. Jadi, diperoleh posisi baru setelah rotasi adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu sama dengan 1, 0, 1. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait penerapan geometri transformasi pada konsep rotasi pada permainan Rubik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.